Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Neris Molang Teluma, NIM 202201200050. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal dengan judul Akurasi Pengukuran KWH meter Analog terhadap Loser Energi Listrik. Yang pertama, abstrak. Setiap pengukuran energi listrik memiliki peran yang viral dan sangat menentukan. Kilowatt-hour atau KWH meter merupakan peralatan yang digunakan untuk dapat mengukur suatu nilai atau harga dari pengukuran listrik atau watt jam dalam kurun waktu yang digunakan. Permasalahan loser yang terjadi pada KWH meter menjadi salah satu masalah. Permasalahan yang dihadapi bagaimana cara agar pembacaan dan pengukuran dari penggunaan listrik terukur dengan baik. Pada studi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui saat perhitungan deviasi KWH meter menunjukkan hasil tidak lebih dari toleransi deviasi KWH yang diperbolehkan, yaitu hasil min 2% dan plus 2%, dan untuk memperbaiki loser energi listrik mulai dari kesalahan KWH meter secara teknis maupun non-teknis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan perhitungan secara manual dan menggunakan software khusus, dengan adanya software tersebut mempermudah studi yang dilakukan. Dalam hal ini, penentuan KWH secara non-teknis lah yang biasanya menyumbang rugi-rugi paling besar, dikarenakan ini bukan 100% murni kerusakan dari KWH meter, melainkan ada konsumen PLN yang tidak bertanggung jawab atas loser yang diberikan. Dari hasil pengujian secara teknis terhadap 3 KWH meter yang dimana didapatkan data dan spesifikasi hingga deviasi KWH meter, dan dari hasil studi yang dilakukan terhadap pengujian secara non-teknis, ternyata hal inilah yang menyumbang loser dalam skala yang besar. 1. Pendahuluan. KWH meter sendiri adalah suatu alat ukur yang melakukan transaksi energi. Dalam hal ini harus disetujui oleh pelanggan dan juga perusahaan yang bersangkutan, dan tentunya harus mendapat verifikasi dari pemerintah tersebut. Dalam kesalahan pengukuran pada saat transaksi energi, hal ini yang dapat menyebabkan pelanggan melakukan komplain terhadap perusahaan listrik yang menyediakan jasanya tersebut. Pada hakikatnya, jumlah energi listrik yang telah digunakan oleh pelanggan atau terukur dan tercatat secara langsung melalui stand meter yang ada pada alat ukur KWH meter pelanggan masing-masing. Apabila pelanggan merasa tagihan listrik yang tiba-tiba menjadi murah, sedangkan pelanggan memakai energi listrik dengan selayaknya dari penggunaan bulan-bulan sebelumnya, tetapi pelanggan tidak melaporkan hal ini ke pihak perusahaan listrik tersebut, maka hal ini pelanggan dapat terkena pelanggaran yang sanksinya berupa tagihan susulan atau TS yang dihitung dari penggunaan energi listrik rata-rata per bulan sebelumnya. Apabila pada KWH meter terjadi kerusuhan pada komponen ataupun pelanggan yang melakukan pencurian listrik yang mengakibatkan suatu pengukuran pada KWH meter terjadi tidak normal, maka hal ini dapat dikenakan sanksi P1, P2, dan P3. Untuk kasus pencurian listrik seperti melakukan penggantian MCB yang tidak sesuai dengan daya kontrak PLN atau P1, memasang KWH atau lempengan
tembaga pada terminal 1 dan 3 yang di paralel 2, dan selanjutnya pelanggan yang tidak parah lagi, yaitu dengan cara pelanggan melakukan pencurian langsung melalui sumber kemudian menyuntikkan langsung kabel SR sehingga pada kWh meter tidak mengukur atau P3. Kemudian khusus berikutnya apabila terjadi kejanggalan seperti tagihan listrik tiba-tiba menjadi murah, yang berkemungkinan besar terjadi kerusuhan pada komponen-komponen kWh meter, namun pelanggan tidak memberitahu permasalahan ini ke pihak PLN. Dalam hal ini pelanggan dapat terkena sanksi K1 atau K2, yaitu suatu pelanggan yang disebabkan oleh kelainan yang terjadi pada komponen kWh meter, maka dari hal tersebut PLN memberikan tagihan susulan TS pada pelanggan yang terkena pelanggaran tersebut. Tagihan susulan atau TS ini dihitung berdasarkan sesuai dengan penggunaan energi listrik rata-rata pada beberapa bulan sebelumnya. Yang kedua, metode penelitian. Pada hakikatnya, suatu usaha untuk melakukan proses mengukur yang menyatakan sifat dari suatu alat atau komponen yang dituangkan dalam bentuk nilai baik itu angka maupun harga, itulah yang dinamakan dengan pengukuran. Landasan kita dapat memberikan suatu angka atau harga pada saat melakukan pengukuran dengan cara alat yang dilakukan pengukuran dengan membandingkan alat yang sudah dinyatakan akurat dikarenakan standarisasinya diperbandingkan dengan alat yang akan diukur nantinya. Kilowatt hour atau kWh meter adalah yang digunakan untuk dapat mengukur suatu nilai atau harga dari penggunaan listrik atau watt meter dengan kurun waktu yang digunakan. Jadi pada kWh meter ini sudah terpasang 1 bulan disk atau piringan serta alat hitung yang biasa disebut penghitungan mekanis. Pada alat ukur ini tersusun oleh kumparan voltase yang terhubung secara paralel dengan bebannya dan pada kumparan arusnya yang terhubung secara seri dengan beban juga. Total dari energi listrik yang dihasilkan oleh kWh meter diubah dalam bentuk energi mekanis. Hal ini terjadi karena berguna untuk memutar piringan kWh meter dan juga konter stand meter pada kWh meter. Hal ini dapat terjadi karena jumlah energi listrik yang kita gunakan dengan perputaran piringan dan juga konter pada stand meter sesuai atau masih berlaku secara normal. Gambar 1, ya, gambar ini untuk konstruksi kWh meter. Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian kWh meter ini dengan menggunakan metode pengukuran secara teknis dan non-teknis. Kemudian alat yang digunakan sebagai penunjang studi ini adalah ada 2, yaitu yang pertama tang meter atau klaim ampere dan yang kedua adalah tang kW. Teknik pengambilan simpel dengan menggunakan 3 tipe kWh meter, yaitu ada kWh meter Melkodina, yang kedua Fuji Dharma Electric, dan yang ketiga Sigma Electric. Variabel yang diukur nantinya meliputi daya yang terukur melewati kWh meter, daya aktif yang diukur melalui tang kW, dan kesalahan kWh meter atau error, di mana persamaan sebagai berikut. Yang pertama, daya yang terukur melewati kWh meter. P1 sama dengan 3600 dikali N per T kali C. Keterangan untuk P1 sendiri adalah daya yang dihitung dari hasil uji atau kWh meter putaran dengan menggunakan stopwatch atau sensor waktu. Yang kedua, 3600 sama dengan detik per jam
Yang ketiga, N sama dengan banyak putaran. Yang keempat, T sama dengan waktu atau detik. Yang terakhir, C sama dengan konstanta kWh meter. Yang kedua, daya aktif yang diukur melalui tang kW. P2 sama dengan V dikali L dikali cos. Keterangan P2 sama dengan daya yang didapatkan dari hasil uji dalam kurung kWh meter pada tang kW. Yang berikut V atau tegangan. Yang ketiga I atau arus pada beban. Yang keempat cos det atau faktor daya. Yang berikut kesalahan kWh meter atau error. Error persen sama dengan P1 dikurang P2 per P2 dikali 100%. Seperti pada tabel spesifikasi dari kWh meter Melkoinda. Yang pertama tipe kWh meter. Yang kedua MV kurang 97E. Yang berikut pengawatan. Fase tunggal 2 kawat. Tegangan 230 volt. Frekuensi 50 Hz. Konstanta 900 putaran per kWh. Kelas kWh meter kelas 2. Batas pengukuran kWh meter 5 dikali 20 ampere. Tahun kWh meter 2008. Yang berikut tabel spesifikasi dan nameplate kWh meter Fuji Dharma Electric. Yang pertama tipe kWh meter VFA 14A1 1Z. Pengawatan fase tunggal 2 kawat, tegangan 230 volt, frekuensi 50 Hz, konstanta 900 putaran per kWh. Kelas kWh meter kelas 2, batas pengukuran kWh meter 5 kali 20 ampere. Tahun kWh meter 2012. Tabel yang ketiga spesifikasi dan nameplate kWh meter Sigma Electric. Yang pertama, tipe kWh meter SE88A3, pengawatan fase tunggal 2 kawat, tegangan 230 volt, frekuensi 50 Hz, konstanta 900 putaran per kWh. Kelas kWh meter kelas 2, batas pengukuran kWh meter 5 kali 20 ampere. Tahun kWh meter 1996. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. A. Pengujian teknis. Yang pertama, daya yang terukur melewati kWh meter Melkoinda P1 sama dengan 3600 dikali N per T kali C. P1 sama dengan 3600 dikali 3 per 6,39 kali 900. P1 sama dengan 1,88 kW. Yang kedua, daya aktif yang diukur melalui tang kW. P2 sama dengan V dikali I dikali cos theta. P2 sama dengan 220 dikali 10 dikali 0,85. P2 sama dengan 1,87 kW. Kesalahan kWh meter Melkoinda atau error. Error sama dengan P1 kurang P2 per P2 dikali 100%. Sama dengan 1,88 kurang 1,87 per 1,87 kali 100. Error sama dengan 0,01 per 1,87 kali 100. Error sama dengan 0,42%. Pada hasil pengujian seperti ini, kecepatan putar pada piringan aluminium sebanding dengan daya listrik yang konsumsi atau percepatan piringan putaran sama dengan daya listrik yang dikonsumsi.
Yang kedua, daya yang terukur melewati kWh meter Fuji Dharma Elektrik. P1 sama dengan 3600 dikali N per TC, T dikali C. P1 sama dengan 3600 dikali 3 per 6,07 kali 900. P1 sama dengan 1,97 watt. Kilowatt. Daya aktif yang diukur melalui tang. P2 sama dengan V dikali I dikali cos theta. P2 sama dengan 220 dikali 10 kali 0,85. P2 sama dengan 1,87 kW. Yang berikut kesalahan kWh meter Fuji Dharma Elektrik dalam kurung error persen. Error sama dengan P1 kurang P2 per P2 dikali 100%. Error sama dengan 1,976 kurang 1,87 per 1,87 kali 100%. Error sama dengan 0,10 per 1,87 dikali 100%. Error sama dengan 5,71%. Pada hasil pengujian seperti ini, kWh meter mengalami abnormal, di mana pada kecepatan putaran pada piringan aluminium tidak sebanding dengan daya listrik yang dikonsumsi, atau kecepatan putaran piringan lebih besar daya listrik yang dikonsumsi. Yang berikut daya listrik terukur melewati kWh meter sigma elektrik. P1 sama dengan 3600 dikali N per T dikali C. P1 sama dengan 3600 dikali 3 per 7,92 kali 900. P1 sama dengan 1,51 kW. Yang berikut daya aktif yang diukur melalui tang. P2 sama dengan V dikali I dikali cos theta. P2 sama dengan 220 dikali 10 dikali 0,85. P2 sama dengan 1,87. Kesalahan kWh meter sigma elektrik atau error. Error sama dengan P2 dikurang P1 bagi P2 dikali 100%. Error sama dengan 1,57 kurang 1,87 per 1,87 dikali 100%. Error sama dengan min 0,34 per 1,87 dikali 100%. Error sama dengan min 18,97%. Pada hasil pengujian seperti ini, kWh meter mengalami abnormal, di mana pada kecepatan putar pada piringan aluminium tidak sebanding dengan daya listrik yang dikonsumsi, atau kecepatan putar piringan lebih kecil dari daya listrik yang dikonsumsi. B. Pengujian non-teknis. Penelitian kWh meter non-teknis golongan P1. Pelanggaran golongan P1 adalah pelanggaran yang dapat mempengaruhi pembatas daya tetapi tidak mempengaruhi daripada pengukuran energi. Yang berikut penentuan kWh meter non-teknis gelombang 2 atau P2. Pelanggaran gelombang 2 atau P2 adalah pelanggaran yang dapat mempengaruhi daripada pengukuran energi listrik, tetapi tidak dapat mempengaruhi pembatas daya. Pada kasus tersebut, hal ini tentu dapat menyebabkan loser yang dapat terbilang cukup besar, karena menurut studi penulis, dengan adanya kejadian seperti kasus di atas, hal ini dapat menyebabkan deviasi kWh meter minus dikisarkan min 35% sampai dengan min 70%, atau besarnya minus dapat dipengaruhi oleh semakin besarnya luas penampang pada lempengan tembaga yang digunakan. Yang berikut penentuan kWh meter non-teknis golongan 3 atau P3.
Pelanggaran golongan 3 atau P3 adalah pelanggaran yang dapat mempengaruhi pembatas daya dan juga dapat mempengaruhi daripada pengukuran energi listrik. Yang keempat, kabel sambung langsung. Kabel sambung langsung, hal ini tentu dapat menyebabkan loser yang dapat terbilang pelanggaran yang sangat berat dikarenakan dengan adanya kejadian seperti kasus di atas, hal ini dapat menyebabkan deviasi kWh meter minus 100% dikarenakan komponen yang dikonekkan tidak akan terukur oleh kWh meter sehingga hal ini dapat menyebabkan loser yang sangat besar dan tentunya dapat merugikan perusahaan. Dari hasil pengujian secara teknis terhadap 3 kWh meter yang dimana didapatkan data dan spesifikasi hingga deviasi kWh meter, yaitu pada kWh meter tipe Melkoinda didapatkan deviasi kWh meter sebesar 1,21682895950168%. Hal ini terbilang cukup baik dari segi pengukuran dikarenakan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh SPLN. Berikutnya ada kWh meter merek Fuji Dharma Electric. Didapatkan deviasi kWh meter sebesar 5,718892788149%. Hal ini bisa dibilang baik bagi perusahaan karena menguntungkan PLN sekitar 3,71889282788149% dari pembayaran yang dilakukan oleh konsumen PLN, dan begitu juga sebaliknya, hal ini merugikan konsumen PLN, tetapi hanya dalam skala yang kecil. Berikut ada kWh meter merek Sigma Electric, di mana pada kWh meter ini didapatkan deviasi kWh meter sebesar min 18,9854804731181%. Hal ini tentu sangat merugikan PLN dikarenakan PLN loser sebesar min 16,9754804731181% pada pemakaian kWh meter merek Sigma Electric, dan ini tentu sangat jauh sekali dari aturan yang telah ditetapkan oleh SPLN. Berikut dari hasil studi yang dilakukan terhadap pengujian secara non-teknis, ternyata hal inilah yang menyumbang loser dalam skala yang besar dikarenakan pada kasus ini dapat menyumbang loser pada deviasi kWh minus sekitar min 35% sampai min 70%, hingga kasus yang paling parah ialah dapat menyumbang loser pada deviasi kWh sebesar min 100%. Yang berikut kesimpulan dasaran. Pada hasil pengujian secara teknis terhadap 3 kWh meter yang dimana didapatkan data dan spesifikasi hingga deviasi kWh meter berdasarkan kWh meter bertipe ketiga tersebut, didapatkan deviasi kWh meter sebesar Melkoinda sama dengan 1,21882325950168% atau layak, dikarenakan pada kondisi seperti ini kecepatan putar pada piringan aluminium sebanding dengan daya listrik yang konsumsi, atau kecepatan piringan putar sama dengan daya listrik yang dikonsumsi. Yang berikut Fuji Dharma Electric sama dengan 1,718489282788,149% merugikan konsumen
Dikarenakan pada kondisi seperti ini, KWH meter mengalami abnormal di mana pada kecepatan putar pada piringan aluminium tidak sebanding dengan daya listrik yang dikonsumsi, atau kecepatan putar piringan lebih besar daripada daya listrik yang dikonsumsi. Yang berikut, sigma elektrik sama dengan min 18,97585480473181% atau merugikan perusahaan dikarenakan pada konsumsi seperti ini tidak sebanding dengan daya listrik yang dikonsumsi atau kecepatan putar piringan lebih kecil daripada daya listrik yang dikonsumsi. Yang berikut saran. Dari hasil pengujian secara teknis yang dilakukan, sebaiknya KWH meter yang memiliki pengukuran deviasi KWH meter yang buruk harap dapat diperbaharui dengan KWH meter yang lebih baik. Contoh seperti KWH meter Melkoinda, sehingga pada hal ini dapat menekan loser menjadi lebih kecil atau rendah lagi. Ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Teknologi PLN Jakarta Indonesia yang telah memberi dukungan yang membantu pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ilmiah ini. Yang terakhir, daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi jurnal tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.